1 bulan, 3 bulan langsung berangkat. Itu bullshit tuh teman-teman. Jangan sampai kemakan omong-omongan manis kayak gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arifin Bob di konten surat. Pada konten surat kali ini saya ingin membahas tentang LPK. Mungkin ada teman-teman yang pengen tahu saya tuh dari LPK mana sih? Saya nggak akan jawab teman-teman. Saya berangkat dari LPK mana? Saya nggak akan jawab. Tapi saya bisa memberikan informasi, memberikan saran ke teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang, yang ingin magang di Jepang, yang ingin bekerja di Jepang. Jadi teman-teman sebelum masuk ke LPK, saran dari saya itu teman-teman belajar otodidak dulu. Di YouTube banyak tuh cara menulis, terus cara membaca. Dasar lah, dasar dulu teman-teman tahu hiragana, katakana teman-teman udah tahu, terus teman-teman udah belajar menulisnya juga. Intinya teman-teman harus menguasai dasarannya itu supaya teman-teman ketika masuk LPK itu teman-teman bener-bener nggak dari nol. Jadi bisa mengikuti pembelajaran dengan santai gitu. Jangan kayak saya teman-teman, dulu saya itu waktu pertama masuk LPK itu bener-bener dari nol teman-teman. Udah bener-bener dari nol, saya nggak tahu tentang Jepang, saya juga nggak tahu budaya Jepang. Pokoknya saya sama sekali nggak tahu tentang Jepang. Jangankan buat tahu tentang Jepang, anime-anime aja, kartun-kartunnya aja saya nggak pernah nonton teman-teman. Paling tidak kan teman-teman pasti ya eh, tahu dan pernah menonton anime-anime kartun-kartun Jepang. Ya yang terkenal terkenal lah, misalkan ada One Piece, Doraemon, Naruto, dan anime-anime yang lainnya kan. Tapi saya nggak tahu teman-teman. Saya cuma tahu namanya doang, tapi saya nggak pernah nonton. Nah singkat cerita, waktu saya pertama masuk LPK itu benar-benar dari nol teman-teman. Akhirnya teman-teman saya itu yang lain, mereka itu belajar otodidak dan bisa mengikuti pembelajaran dengan mulus, santai. Karena mereka kan udah tahu tuh hiragana, bacanya kayak gimana, tuh nulisnya juga udah bisa kan. Sementara saya benar-benar dari nol. Jadi saya ketinggalan tuh teman-teman ya. Saya nggak pernah paham apa yang dijelasin sama senseinya. Jadi itu teman-teman saran dari saya untuk teman-teman yang ingin masuk ke LPK. Jadi teman-teman tuh harus bener-bener ini harus nih teman-teman. Dasarannya ini teman-teman harus bisa menguasai supaya ketika teman-teman masuk ke LPK itu teman-teman mudah menangkapnya, gampang. Terus misalkan teman-teman udah bisa tuh dasarannya kan, jadi teman-teman tuh santai. Jadi senseinya jelasin cara nulis, cara membaca, sedangkan teman-teman udah tahu kan, udah tinggal santai aja udah. Yang lain yang belajar kayak saya dari nol, yang nggak pernah belajar sedikit pun kan, aduh pusing buat itu, aduh gimana ini, ngafal hiragana katakana lupa, hafal katakana hiragana lupa, aduh gimana. Untuk rekomendasi LPK saya nggak bisa nyebutin, tapi yang jelas teman-teman tuh harus bener-bener banyak channelnya, terutama teman-teman bisa cari tahu
ke teman-teman kalian yang sudah berangkat ke Jepang lewat LPK mana, kira-kira yang rekomendasi lewat mana. Tapi untuk saya pribadi, teman-teman, saya nggak bisa nyebutin, mohon maaf banget ya, saya nggak bisa nyebutin teman-teman harus masuk ke LPK ini, LPK ini tuh bagus, ini enggak, saya nggak bakalan nyebutin teman-teman. Jadi teman-teman searching, teman-teman cari tuh yang bener-bener rekomendasi banget, yang bintangnya bintang 5 gitu, yang bagus, yang bukan janji-janji manis doang, yang bukan ini doang nih, yang jangan jangan cari yang nanti 1 bulan 3 bulan langsung berangkat. Itu bullshit tuh teman-teman. Jangan sampai kemakan omong-omongan manis kayak gitu. Yang pastinya kan orang-orang yang ingin masuk ke LPK, pengen berangkat ke Jepang tuh pasti orang-orang yang bener-bener awam kan ya teman-teman ya. Bener-bener nggak tahu tuh. Jadi mereka-mereka ini, oknum-oknum ini bisa memakan gitu. Ah ini nih nggak tahu nih dimakan. Misalkan suruh bayar dulu sekian, pendaftaran sekian, dimakan terus. Ada tuh teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan sampai kemakan. Jadi teman-teman tuh harus bener-bener jangan sampai awam banget. Jadi teman-teman tuh harus cari referensi terus, cari ilmu dari teman-teman, dari senpai-senpai yang sudah pernah mempunyai masalah konflik dari berbagai LPK misalkan, entah itu ketipu ataupun dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus hati-hati, jangan sampai terkecoh. Nah untuk teman-teman yang udah searching di YouTube misalkan, wah di YouTube nih rekomendasi banget gitu, kayaknya kelihatannya bagus gitu ya, eh yang diterbangin juga udah banyak, terus ini kayaknya LPK rekomendasi buat teman-teman. Jangan, sekali lagi jangan tergiur ya, karena yang namanya di platform gitu kayak YouTube, entah itu Facebook, entah itu sosial media yang lain, itu hanya formalitas teman-teman. Ibarat katanya saya juga bisa bilang saya punya LPK, saya udah menerbangin sekian orang, tapi kan teman-teman gak ada yang tahu. Itu kan cuma cuma sekedar video ngomong kayak gini kan, kayak saya kan di YouTube, tapi teman-teman kan nggak ada yang tahu, cuma omongan doang kan. Nah di situ teman-teman jangan tergiur, terus dengan fasilitasnya juga teman-teman jangan tergiur. Kalau emang teman-teman yakin dengan apa yang diomongin, ya teman-teman bisa langsung cek ke lokasinya gitu kan, ke TKP-nya teman-teman bisa menyelidiki, teman-teman bisa tanya juga sama murid-muridnya. Bila perlu teman-teman, ya teman-teman jangan daftar dulu lah, teman-teman apa namanya, lihat-lihat dulu sesuai nggak sama yang diomongin di berbagai sosial media misalkan, asli apa enggak gitu. Jangan sampai teman-teman misal teman-teman masuk ke LPK gitu ya, terus di LPK-nya itu ada, bisa dikatakan pelatihan kerja gitu. Misalkan teman-teman pelatihan kerja itu buat gedung gitu ya. Jadi teman-teman tuh disuruh buat gedung tuh, buat ngecor gitu lah, masang-masang apalah segala macem. Teman-teman gak dibayar,
teman-teman cuma dikasih apalah gitu, minuman atau gorengan gitulah, gak dibayar teman-teman, dengan iming-iming pelatihan sebelum berangkat ke Jepang gitu. Itu teman-teman harus harus bisa berpikir ya, bahwa apa yang dilakuin teman-teman itu teman-teman dimanfaatin teman-teman. Bayangin teman-teman masuk ke LPK, teman-teman udah bayar tuh kan, terus teman-teman udah rela nggak kerja gitu, teman-teman nganggur kan. Kalau masuk LPK kan teman-teman udah pasti nganggur tuh, mau kerja susah kan. Ditambah teman-teman disuruh membuat bangunan dengan diiming-imingi pelatihan sebelum berangkat ke Jepang supaya nggak kaget badannya. Padahal itu gedung misalkan udah jadi, udah teman-teman bayar, gedung sekolahannya yang ngerjain teman-teman. Terus pas udah jadi, ya ya mereka lah yang enak. Mereka cuma nyuruh tukang, misalkan nih, misal mereka cuma nyuruh tukang 5 ataupun 6 orang, yang sisanya ya teman-teman lah misalkan. Bangunan itu jadi, udah mah teman-teman bayar. Iming-imingnya ini teman-teman yang harus teman-teman bisa mencerna ini. Kadang-kadang ada juga oknum-oknum LPK ini yang memanfaatkan situasi itu. Mana mungkin orang yang benar-benar menggebu-gebu pengen berangkat ke Jepang, ibaratnya menolak. Pasti, oh ya ini pelatihan, ini bener pelatihan, supaya saya sebelum berangkat ke Jepang saya itu udah tahu. Padahal di balik itu teman-teman, mereka itu lagi memanfaatkan situasi itu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Ini saran dari saya, sebelum teman-teman masuk ke LPK, teman-teman harus bener-bener banyak-banyak referensi, banyak-banyak cari tahu dulu, jangan asal jebur. Karena kalau teman-teman udah jebur, mau nggak mau, teman-teman harus menjalani. Teman-teman kalau amit-amitnya misalkan teman-teman eh, nggak sesuai dengan teman-teman yang harapin, ya siap-siap melayang lah itu uang. Mending kalau uangnya kecil, ini mau uangnya gede. Banyak tuh teman-teman saya yang udah ketipu tuh, banyak teman-teman, udah hampir puluhan juta itu. Ini mah saran dari saya, teman-teman harus hati-hati, apalagi sekarang kan lagi banyak-banyaknya eh, sekarang kan zamannya anak lulusan SMA kan langsung berangkat ke Jepang ya teman-teman. Jadi kan semakin banyak yang ingin ke Jepang, berarti semakin banyak kemungkinan penipuan teman-teman. Intinya semakin banyak, maka ya semakin banyak juga orang yang memanfaatkan situasi itu. Jadi teman-teman cari cari yang aman aja lah. Kayak misalkan eh LPK yang bener-bener rekomen banget, dan teman-teman udah mencari tahu dan bener-bener itu LPK udah bener banget, yakin buat teman-teman masuk teman-teman.
Kalau saya mah nggak bisa mau rekomendasiin masuk LPK mana, nggak bisa. Bukan karena alasan saya dulunya pernah ada masalah dengan LPK, bukan teman-teman, tapi saya nggak mau teman-teman ngikutin apa yang saya rekomendasiin, tapi pada kenyataannya nggak sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Ujung-ujungnya pasti teman-teman langsung, wah, si Arif ini nggak bener, katanya rekomendasi, tapi kok. Jadi seperti itu teman-teman, alasan terkuat saya kenapa saya nggak mau ngerekomendasiin itu. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan informasi. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang eh, baru-baru ingin masuk ke LPK.